Sampurasun. Warga Bandung bil khusus pada pedagang tradisional Kota Bandung danget ayeuna urang mengangkat deui masalah ciur geulis tapi berkaitan dengan saat-saat pilkada Kota Bandung ya, yang dirilis oleh atau dimuat oleh kompas.com Dagana. Di situ ada judul berita Pilkada Bandung, parahan janji revitalisasi pasca ciur geulis yang mangkrak sejak 2017. Jadi jelas parahan janji. Nah, sekarang mah bukan parahan lagi, tapi Bapak Wali Kota harus menunaikan janji. Nah, selain juga Bapak Wali Kota Bandung yang pada saat pilkada itu lebih dikenal dengan Bapak Parhan, juga pernah kita lihat di TikTok ya, kehadiran Kang Erwin di pasar Gede Bage yang pada saat itu kepada paguyuban pedagang menyampaikan bahwa Kang Erwin berjanji akan menindak oknum-oknum dari oknum-oknum yang ada di pasar Gede Bage. Ini ada kita jejak digital daripada TikTok. Nah, saya lebih tertarik dengan mangkraknya ciur geulis ya. Ciur geulis itu sangat lama, 7 tahun kurang lebih. Di media-media banyak tentang mangkrak ciur geulis. Nah, di sini juga saya tertarik ya membaca dari Prolit, media online dengan judul Pasar Ciur Geulis 6 tahun mangkrak. Ada apa gerangan? Wah, ini berita ini adalah di mana Kang Edwin Sanjaya pada saat dia berkunjung pada tanggal 29 itu, beliau kapasitas sebagai wakil pimpinan DPRD Kota Bandung. Ini luar biasa, pimpinan sampai sidak ke pasar. Nah, mungkin saya belum pernah lihat di media sosial atau berita ketua Komisi B atau Komisi 2 ya sidak kepada pasar yang bermasalah seperti ciur geulis. Oke, ke berita di sini adalah dalam berita dijelaskan bahwa hampir jelang 6 tahun revitalisasi pasar ciur geulis tak kunjung selesai alias mangkrak karenanya Wakil 2 DPRD Kota Bandung Kang Edwin Sanjaya melakukan inspeksi mendadak sidak untuk mengetahui kondisi terakhir pada pasar tersebut. Nah, kata Kang Edwin itu, saya sengaja hari ini datang ke pasar ciur geulis karena ada laporan dan pertanyaan khususnya dari warga mengenai tindak lanjut pembangunan pasar ciur geulis. Ujar Edwin kepada salah satu jurnalis daripada media Prolet pada tanggal 29 bulan 10 2024. Nah, setelah melihat langsung, Edwin menganggap banyak hal yang perlu diselesaikan. Menurut Edwin, revitalisasi ini sudah dianggarkan sejak 2017 sebesar 32,2 miliar. Sebelumnya dianggarkan sebesar 29,5 miliar. Namun karena ada penambahan sehingga penganggaran ditambah menjadi 32,2 miliar tuturnya. Seraya mengatakan penganggaran revitalisasi ini menggunakan dana APBD sehingga pertanggungjawabannya harus jelas. Pertanggungjawabannya harus jelas, kata Kang Haji Erwin. Melalui Komisi B DPRD Kota Bandung, kita sudah pernah mempertanyakan apa yang jadi kendala pembangunan ini dan jawabannya adalah terkendala masalah hukum. Masalah hukum ya, ada masalah hukum di situ. Banyak masalah hukumnya, baik itu dugaan mangkrak, dugaan bukan mangkrak, dugaan markup. Oke. Nah, gitu kan, banyak perizinan juga aset gitu kan. Namun kata Edwin masalah ini tetap harus diselesaikan. Ada atau tidak ada masalah hukum tetap harus diselesaikan karena bagaimanapun juga harus dipertanggungjawabkan progres paparnya. Good, Kang Erwin, cerdas itu. Walaupun harus diselesaikan, ya proses hukumnya harus dipertanggungjawabkan. Karena ini APBD yang harus dipertanggungjawabkan. Awalnya para pedagang dijanjikan menempati TPPS sekitar 9 bulan.
Pada kenyataannya sekarang sudah hampir 6 tahun dan belum jelas nasibnya. Jelasnya ia menganggap bangunan pasar Ciaurgelis sudah bisa digunakan. Untuk itu, Edwin mendorong masalah segera diselesaikan dan pedagang segera dipindah. Lebih baik lagi jika PJ wali kota sekarang bisa menyelesaikan masalah ini, harapnya. Berharap kepada PJ. Nah, kalau PJ itu terbatas, misalnya kamu urusan yang hukum, waduh, ngawaliun. Sementara itu, Kepala Pasar Ciaurgelis mengatakan pembangunan pasar Ciaurgelis ini memang sudah sekitar 90%, tinggal elektrikal dan mekanikal. Sebenarnya kalau sudah ada air dan listrik, pedagang sudah bisa pindah ke gedung baru, jelasnya. Nah, menurut Kepala Pasar, keterlambatan progres pembangunan memang ada sedikit kendala. Pembangunan ini memang tersangkut di termin pembangunan dan termin pembayaran. Wah, apa bedanya udah lunas, sudah diturunkan kok masih termin pembayaran? Tambahnya, sejak mangkraknya revitalisasi ini, jelasnya banyak pedagang yang mengalami kebangkrutan, terbukti dari pengurangan jumlah pedagang pasar Ciaurgelis yang sebelumnya 302, sekarang 202. Sekarang pengunjung memang banyak berkurang, salah satunya. Nah, ini menarik, ini Kepala Pasar menerangkan tentang jumlah pedagang yang sebelumnya 302. Nah, 302 itu real tidak? Atau ada penggandaan dari administrasi berjualan, baik SPTB misalnya. Nah, ini betul juga yang dikatakan Kepala Pasar. Cuman mohon maaf ya, Kepala Pasar itu kan kerja di pasarnya baru gitu kan. Baru itu. Persoalan di pasar itu, aset itu adalah database, bosku. Ya, itu benar juga. Kalau Kepala Pasar yang saat itu menjawab itu ya karena keterbatasan informasi mungkin. 302 sekarang hanya 202. Apa aslinya 202 gitu kan. Nah, atau 302 kan begitu. Karena disinyalir itu banyak gitu, ganda-ganda SPTB ya, yang digandakan ke borah kabang, kan gitu ya, ke oknum karyawan. Kapas belum tahu karena belum masuk saat itu. Ini terjadi, makanya kalaupun catatannya 302 maka ada spare lah ke 400 misalnya, itu wajar-wajar saja. Cuman juga perlu diteliti ulang ya jumlah pedagang real di seluruh pasar gitu kan. Nah, kembali lagi ke berita. Sedangkan jumlah ruang dagang di gedung baru sendiri sekitar peruntukan 400 pedagang. Jadi harus ada penambahan sekitar 30% untuk pasar yang baru dibangun, pungkasnya. Nah itu, jadi dulu zaman Pak Andri Saman, PLT-nya keburu tersangkut kasus garam juara. Nah, dilanjutkan ada PJS itu, Kabag Ekonomi saat itu, Bu Lucy. Nah, Bu Lucy juga menerangkan di berita media lain mengatakan bahwa mangkrak akan dilanjutkan. Nah, dalam media itu Kabag Ekonomi pada saat itu menyampaikan bahwa itu terkendala perizinan. Cuman sudah bisa dibangun. Semua terkendala perizinan awalnya. Maka ada apa? Nah, kita lihat juga di media lainnya tentang berita-berita Ciaurgelis. Di sini ada terkait berita yang diterangkan. Proyek revitalisasi pasar Ciaurgelis di Kota Bandung sampai saat ini belum tuntas, padahal pembangunan telah dilaksanakan sejak 2017 silam. Wacana revitalisasi pasar tradisional di Kota Bandung pertama kali diusulkan oleh Ridwan Kamil. Nah, kan begitu pada saat itu. Beberapa pasar yang diusulkan revitalisasi diantaranya Pasar Ciaurgelis, Pasar Palasari, Pasar Kiara Condong, Pasar Cijerah, Pasar Bunga Wasukustana, Pasar Jatayu, Pasar Gempol. Ada Pasar Gempol. Nah, Pasar Sederhana dan Pasar Cihapit. Kan gitu ya. Nah, mangkraknya Pasar Ciaurgelis sempat menjadi sorotan. Kejati Jabar. Kejati Jabar itu sorotan. Ditangani Kejati itu. Ya, beberapa para penggiat anti korupsi baik Ormas atau LSM yang menyerotinya. Nah, cuman di arena lain gitu kan, terkendalanya masalah revitalisasi itu adalah harus ditinjau ulang antara luasan di sertifikat dengan lapangan. Contohnya Pasar Sederhana diduga ada selisih. Pasar Sederhana ada selisih itu. Begitu mau dibangun, pengusaha mengukur bingung, berbeda gitu. Katanya dari sertifikat yang mana? Ya, jangan luasan dulu ini. Sertifikat yang ada
yang informasi 11 itu dengan luasan mana? Penyerahan 2008, 2010 atau 2013. Nah, sedangkan pembuatan sertifikat itu kurang lebih di 2016, 2017. Kan begitu ya. Apalagi pasar Gempol, Paparahan ya, kayak ketupat, kuliner. Nah, begitu ya. Jadi ini Paparahan sesuai janji ditunggu ya untuk merevitalisasi pasar Ciaurgelis. Dan ingat bahwa pemerintahan Parahan Erwin pernah berkonsultasi ke KPK. Jadi artinya selesaikan pasar Ciaurgelis, berikan untuk pedagang, hak pedagang, tapi proses hukumnya harus dipertanggungjawabkan karena kata Bapak Edwin, APBD itu harus dipertanggungjawabkan. Wilujeng Mancen, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota.